Orang yang mau meninggal itu melihat rombongan malaikat. Kita cerita yang baik-baik dulu. Kalau yang meninggal ini anak atau alumni pesantren apa namanya, Fakirul Ilm, begitu mau meninggal Allah bilang sama malaikat, malaikat ye puang alai bajunu, ambil pakaianmu yang paling indah, warnanya putih ya, siap puang. Pakai parfum yang harum ya, iya puang, dipakailah. Ya siapapun kalau pakai baju indah, bau harum, pasti muka juga berseri-seri. Wajah malaikat berseri-seri turun. Begitu sampai di bawah, ternyata calon almarhum, almarhumah sudah dikelilingi juga sama keluarganya. Keluarganya ada yang menangis, ada yang syahadat kima, ada yang baca Yasin, ada yang baca ayat kursi, keliling pada berdoa karena memang orang baik. Tapi itu tidak menghalangi malaikat maut. Datanglah ketua kelompok, ketua rombongan, namanya malaikat Israil, pencabut nyawa. Datang pencabut nyawa, ditepuk pelan-pelan bahunya. Kata malaikat maut, irji'i, pulanglah, ayo pulang. Irji'i, ayo pulang, come back, pulang, baliklah. Dia bilang tidak mau, saya masih mau di sini. Irji'i, pulanglah. Belum mau pulang ini nyawa, karena belum mau ditambah lagi. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi yang panggil ke ini Allah. Iya, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Mulailah dia ikut pelan-pelan, nyawa ditarik pelan-pelan itu dari arah bawah kaki. Makanya yang pertama dingin kalau mau meninggal orang, ibu, kakinya. Terus naik dingin mi betisnya, terus naik dingin mi pahanya, dingin mi perutnya, sampai dadanya. Jadi kalau dingin mi kaki berarti mulai mi. Coba-coba kita pegang betis pak, siapa tahu dingin Tommy. Masih panas di kaki kita, bu. Aman nih. Mulai ditarik naik sampai di kerongkongan. Terus keluar, terakhir keluar dari ubun-ubun. Yang terakhir melepaskan nyawa adalah kedua mata kita. Makanya kalau orang meninggal matanya terbuka. Kenapa? Dia lepas itu nyawanya berangkat. Seolah-olah kata mata, selamat jalan sahabat. 65 tahun kau bersamaku. Sambaran ini macam-macam ini dilihat. Hari ini kita berpisah. Selamat jalan sampai jumpa di hari pertanggungjawaban. Keluarlah roh, keluar roh. Begitu keluar langsung dibungkus dengan kain kapan, kain putih. Kain putihnya juga halus, harum, mewah, karena diambil dari surga. Dicuci, dibersihkan oleh malaikat. Ini rohnya, rohnya yang dimandikan. Kemudian disolatkan oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, 70.000 malaikat menyalatkan rohnya orang-orang yang baik, yang ketika hidup di dunia rajin sholat, sholatnya berjamaah, berjamaahnya di masjid.
Karena kalau kesibukan dunia tak dijadikan alasan, Pak, Ibu, tidak ada selesainya. Tidak ada. Waktu masih gadis, ayo pergi di masjid berjamaah, sibuk ke ustaz, banyak tugas kuliahku. Sudah kawin, ayo ke masjid berjamaah, sibuk ke ustaz, kurus ki anakku. Sudah tua, kenapa tidak pergi di masjid ibu nenek berjamaah, sibuk ke ustaz, ku jagai cucuku. Kapan kita tidak sibuk? Ada lagi ibu saking seringnya berbohong, nenek-nenek 70 tahun, kenapa kita tidak pergi di masjid? Lagi dapat men. Mana ada nenek-nenek men? Cuma karena kebiasaan cari-cari alasan, nah lupa bilang sudah tua mi. Dikira masih alasannya waktu gadis. Orang tua tidak men, maka pergi di masjid. Takut ada yang ganggu, siapa yang ganggu? Jangan kan anak muda setan lagi takut sama kita. Tidak ada nenek digoda sama anak muda, setan lagi najangku dekat-dekat di situ, tidak bisa digoda. Coba, iblis saja tidak berani goda nenek-nenek, gak penipu rasa. Jadi kalau sibuk dunia mau dijadikan alasan, tidak ada selesainya. Dibawa naik, terus naik sampai di langitnya bumi. Ya, yang kita lihat ini biru di atas bukan langit. Sampai di situ di batas penglihatan tapak. Makanya tambah naik orang tambah naik tongi. Ya, sampai di langit bumi. Keluarlah dari poskonya penjaga malaikat penjaga langit bumi. Langit satu itu yang dilewati harum. Berkatalah malaikat penjaga pintu langit, Israel, siapa itu nyawa nu bawa? Wih, cantik nak, gagahnya, harumnya, indah sekali. Nyawa siapa itu? Nyawanya si A. Ada hartanya banyak, dia orang kaya tapi tidak sombong. Kalau tong orang kalau kaya tidak pernah melurus jalan, lenggo-lenggo terus ki. Malah kakinya tidak menyentuh tanah. Kayak kuntilanak. Barbie begitu banyak warna tampon. Jangan ki. Dia orang yang zikir, dia orang yang tahajud, dia orang yang rajin puasa, dia orang yang rajin sedekah. Kata malaikat penjaga langit, izinkan kami semua penghuni langit ini menyalakan rohnya. Maka sudah disolatkan 70.000 di bumi. Disolatkan lagi oleh puluhan ribu malaikat di langit. Sudah disolatkan, bawalah naik kepada Allah. Dibawa, belum selesai Pak kemuliaannya, sampai di hadapan Allah dikasih lagi ucapan selamat. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran surat ya, berarti rajin baca Yasin ibu juga. Kebanyak juga orang surat dia bilang Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu kalau terlalu banyak bid'ahnya orang. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kenapa sampai diulang 3 kali? Begitu mulianya. Sambil baca itu niatkan dalam hati, puang, ya Allah, mudah-mudahan saya menerima ucapan itu ketika rohku dicabut oleh malaikatmu. Enaknya salam qaulan, ucapan salam mir rabbir rahim, dari Tuhan Allah yang maha penyayang. Coba, salamun qaulan mir rabbir rahim. Subhanallah, enaknya orang salaman Pak, jabat tangan sama presiden, dicuci baik-baik itu foto, baru dipasang di ruang tamu, dikirim di semua WA na, japri semua WA na temanna, semua grup yang ada di handphonenya dikirimi.
bikin status di FB, Instagram, Twitter, semua baru ditulis komentar jabat tangan dengan Presiden Jokowi. Banggana orang baru presiden. Apalagi kalau dengan Allah kita jabat tangan, ya Allah. Tapi itu tidak gampang, harus dicari di galangan. Begitu sudah dikasih selamat, kata Allah, Israel, puang, bawalah turun nyawa mulia ini, bawa turun untuk mendampingi jasadnya, diperiksa nanti di kubur. Turun, begitu sampai dibawa, rohnya masih ada di rumah. Kenapa belum dikubur? Nanti pi. Makanya itu jangan terlalu lama, disegerakan. Kalau selesai ini semua urusan hajat apa, segera. Karena zalim kita kepada mayit, kalau terlambat dikubur, nyawanya sudah lama menunggu merasakan nikmat Allah. Jadi jangan terlalu lama. Kalau kita misalnya Pak tidak diminta-minta, kita lagi di Jakarta, orang tua meninggal di sini, dapat informasi, anak yang bijak, yang tahu adat agama, dia akan bilang, kalau besok sampai jam 10 saya belum ada dapat tiket, sampai jam 10 pagi jangan ditunda, kerja saja untuk disalatkan duhur. Insya Allah saya salat gaib dari sini, wajah bunda bisa saya bayangkan, saya tinggal langsung ke kuburnya. Ini sudah di pelosok di kampung Dayak, dari Dayak ke kota 5 jam, dari situ baru cari lagi tiket. Tapi sebelum tinggalkan pelosok kampung dia sudah bilang, ajak lalu coba-coba kubur ki mamaku sebelum saya datang. Bayangkan, tibanya jam 1 tengah malam, padahal meninggalnya ini kodon dari jam 1 tadi malam. Ditunda karena ada ancaman dari anaknya. Jangan lagi kecuali, oh iya, tunggu karena kada apa matike ini, insyaallah besok pesawat pertama. Pesawat pertama dari Jakarta jam 5 sudah tiba di sini jam 8. Begitu. Kenapa? Karena rohnya sudah lama menanti mau menemani tubuhnya. Dibawalah jenazah ke kuburan. Karena dia orang yang baik, rohnya sudah ada di atas usungan, dia sudah rindu bagaimana nikmatnya kubur. Maka dia seolah-olah dia tarik itu pengusaha, segera Qaddimuni cepat-cepat jalan. Makanya ringan itu dibawa jasadnya orang-orang baik. Kenapa ringan? Karena dia sendiri juga mau cepat sampai dikubur, ditimbun. Begitu timbunan sudah rata, dimasukkan roh ke dalam jasad. Pengantar jenazah pulang, datanglah malaikat memeriksa. Periksanya tidak lama-lama. Tidak ditanya siapa nama, tidak. Tempat tanggal lahir, tidak. Ada yang ditanya, sudah online melalui eKTP. Lengkap ditanya, tinggal ditanya satu, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Aina qiblatuka, di mana kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Dan seterusnya. Sudah itu, karena sudah ada bocoran soal bilang orang selamat, sudahlah, tidak usah lanjut pertanyaan. Ini namanya formalitas. Baru dibukakan sedikit pintu, itu di sana tempatmu. Agaro bagus sekali, itulah surga. Bawa ke sana, kata malaikat, tunggu dulu, belum waktunya, sabar. Jadi untuk apa jenuh kasih lihat kalau tidak bisa ke sana? Sabar, jambi dulu masuk di sorga, nanti di taman-taman mau dulu istirahat.
Maka dia tinggal bukan di sorga, tapi di taman-taman surga. Kubur itu riyadin min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Baru di tamanna surga na enak mo. Di situ terus dapat nikmat di kubur. Itulah balasan orang-orang yang baik. Nah yang terakhir, orang-orang yang jahat. Dicerita tolong itu jangan ibu. Kesaring ini. Nah, bagaimana kalau orang meninggal mau dicabut nyawanya, ini yang meninggal kayak ini orang jahat, kafir, musyrik, fasik, munafik. Pokoknya tolok na tolok ka. Ketika kamu meninggal turun SK, malaikat ye puang turun ambil nyawanya anu. Yang mana ya? Yanu manrantusang pergi sholat rajin mes sambayan tapi saya insi sambil sandala ng motor nampak pun ikutan ng bayutang jawaban na kenapa na baru sengkulis sandal tanah kana baraka na jamainya asa baraka na jamai pun na niluka na baraka pun na niluka ibu-ibu bapak-bapak, sebelum kau turun kopi di neraka untuk apa? Ambil pembungkus yang hitam legam, yang busuk bonar. Sudah busuk bonar lagi. Dicabut. Kau juga pakai pakaian hitam. Pasukanku juga, iya pasukanmu juga. 70.000 malaikat turun dengan pakaian serba hitam, dengan bau yang busuk bajunya, muka seram, menyeramkan, menakutkan, mengerikan. Begitu sampai di bawah masih tak pasang impusna. Nah karena malaikat kurang pasama ko. Ikaw minne salam ako panjalo rilino nucini minne. Kalau tadi yang baik-baik di puru-puru segi irji'i pulanglah, ini tidak langsung ditape sulko. Bayangkan kalau kamu tahunya itu kesurupan mereka ini lalang ini langsung ditape sulko, tidak mau jawab sulko. Dibentak keras, keluar, ukhruj, keluar, tidak mau keluar, karena tidak mau dibuka mulutnya. Ini iman, bukan akal. Dibuka mulutnya, malaikat Israel memasukkan tangannya ke mulutnya, ditarik itu nyawanya dengan pasah. Kamu tahu nyo anak nero ka te je ni nang panibesor yang mana patiala di besok ditarik keluar, maka ditarik keluar dengan keras seperti kambing yang habis disembelih, sapi yang habis dia moro gitu. Ada orang meninggal begitu karena memang dipaksa keluar, disuruh keluar, tidak mau ditape, tidak mau tak kalah ditarik, dipaksa keluar sampai lepas. Itu bahasa Inggrisnya diperuntan. You understand? Yes. The pruntan is nipasinta apa? Ditarik keluar. Begitu lepas, woi gimpe mi bawaya, tatilim mi kalong. Pokoknya muka ini kayak habis dipalu-palui, ketakutan, mata membelalak. Pokoknya kadang-kadang ada juga yang lidahnya keluar. Begitu sampai di luar, langsung malaikat bilang bungkus, dibungkus cepat dengan kain hitam karena busuk baunya ini nyawa. Kalau tadi yang putih itu dimandikan, disolatkan 70.000 malaikat baru digotong naik. Ini tidak digotong Pak, ditarik Pak, diseret naik, diseret terus sampai di langit bumi. Malaikat penjaga langit keluar dari posko.
keluar dari posko tolak pinggang. Nah joki memang malaikat mau dari siapa itu nyawa nu bawa rantasa kamma bonara kamma baka bali si kamma. Nah karena malaikat mau biasa nyawana yanu ada istrinya tapi dia masih suka selingkuh. Ada yang begitu di sini? Di mana dulu? Tidak ada. Kulihat bapak-bapak ini baik-baik semua. Tidak ada yang begitu. Inilah ketika hidup di dunia suka na bentak-bentak suaminya. Ada tuh begitu? Saya lihat potongan ibu-ibu ini potongan sorga semua. Tapi baru potongannya belum tahu gunting-guntingan nah. Baru potong-potongan. Nah, mudah-mudahan kalau sudah digunting baru dijahit betul-betul jadi sorga. Ini kalau baru potongannya masih butuh perjuangan. Siapa tahu na tipu jarum. Jadi ditahan kemudian diperiksa karena angkasa raya ini busuk gara-gara nyawa ini ditarik. Lalu malaikat penjaga langit sesudah dijelaskan siapa orangnya. Kata malaikat, Israel, no way. Tidak boleh nyawa jahat, busuk seperti ini dibawa naik. Masa dia mau mengotori aras yang suci, mengotori langit yang suci, Sidratil Muntaha yang suci, Al-Mustawa yang suci? Tidak boleh. Tutup pintu langit. Nabi bilang malaikat jangan begitu bro, sesaku bawa ki dari bawah ini baru masa tidak lu izinkan ini. Nabi bilang tidak mantong, kau kurap pasatong kalau berani kau tembus. Jadi tidak boleh lolos. Akhirnya jadi bawa turun. Malaikat Israel bilang no dengar itu ditolak ko naik. Sekarang disuruh bawa pulang. Siapa mau bawa ko pulang? Pulang sendiri. Dilempar dari langit turun ke bumi dan sampai di bumi bunyinya menggelegar. Tung. Begitu jatuh di tanah sekali melenting tanah kaget. Apa itu jatuh? Ada suara nyawanya Yanu tidak diterima di atas. Kata tanah, saya juga tidak mau terima. Maka masih mau melenting yang kedua ditendang oleh tanah. Lempar ke atas, ditolak langit, turun lagi. Terombang-ambing bainas samai wal ard. Sesana nyawanya pun natawas sambayang, ia tinana sambayang. Hati-hati yang malas-malas ka sholat. Apa alasan tidak sholat pak? Ibu-ibu, anandaku remajaya, putra putri, apa alasan ta? Ustaz, tidak sholat ke saya kalau ngai baca dulu dia anak kuruse. Berapa anatta? Mana banyak anatta dengan Nabi Adam? Nabi Adam 41 orang anaknya. 20 kali istrinya melahirkan kembar. Tidak ada pikapa di galangan ini yang 41 anaknya. Kalau 4 tambah 1 mungkin 41 anaknya Nabi Adam, tapi Nabi Adam juga sujud. Maka kalau ada orang gara-gara anaknya tidak sholat, diperhadapkan sama Nabi Adam. Alasan tidak sholat, banyak dulu hartaku kurus ustaz. Berapa hartata? Nabi Sulaiman pak, kunci kamarna Grab yang bawa ki, Gojek yang bawa ki, Goroba yang bawa. Pekarangannya, lapisannya emas itu tegelnya 1 hektar. Pagarnya emas lapisannya. Nah sujudlah, sujud tonji. Ibu-ibu kan baru 1 giginya emas. Itu lagi emas palsu ji. Tampona. Ya Allah. Pakai gelang emas.
digulung terus gitu baju supaya kelihatan gila. Cincin emas berapa ditolak orang kaya yang tidak sholat. Sibuk Kak Ustaz, banyak sekali pekerjaanku, baru pekerjaanku berat-berat. Mana berat pekerjaan tak dengan pekerjaan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bikin perahu di puncak gunung yang paling tinggi. Perahunya besar, sibuk kerja siang hari malam, tapi tetap tonji ibadah. Maka jangan ki berhenti sholat, jangan, kecuali tidak sholat karena memang dibenarkan oleh syar'i. Boleh berhenti sholat kalau ada alasannya. Apa alasannya orang boleh tidak sholat dan tidak dosa? Pertama, anak-anak kecil yang belum dewasa. Ya, ini yang 3 orang yang duduk di depan. Kikana pilangnya ceraman nete dan anak-anak ngapa itu suruh konsumsi. Ini kalau tidak sholat tidak apa-apa, cuma mulai diajar sholat. Calon mahasiswa. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, orang pingsan sampai siuman. Keempat, orang lupa sampai ingat. Kelima, orang haid sampai suci dari haidnya. Keenam, nifas sampai berhenti darah nifasnya. Dan yang ketujuh, tupongoroka sampai berhenti gila. Itu ji. Yang lain tidak boleh. Pengantin tidak boleh. Masa orang kawin kita tidak sholat? Tak boleh jadi sholat. Itu je pilihan. Jadi pilih bagi salah satu dari yang 7 itu. Yang mana kira-kira bisa dipilih, Bu? Yang ke-7, pongoroka. Jadi punategi sambayang pongoroki. Punategi pongoro asambayang. Siapa yang tidak mau gila, tidak mau tongi sholat, ni paruntangi nyawana keluar. Diseret sampai ke langit bumi, ditolak di langit, kembali turun. Makanya para ulama kita menjelaskan, kalau mendengarkan anjing, tahu anjing ibu? Kon-kon. You know kon-kon? Yes. Kalau mendengarkan kon-kon meraung tengah malam, melolong tengah malam, itu bukan lolongan sembarang. Lolongan anjing tengah malam sebagai tanda syukur kepada Allah karena mendengarkan ada orang disiksa di kuburnya gara-gara tidak sholat. Sehingga kata anjing, puang, terima kasih puang, kau jadikan diriku ini seekor kon-kon, seekor anjing yang meskipun tidak pergi sholat Jumat, meskipun tidak sholat wajib, saya tidak usah disiksa karena saya hanyalah seekor anjing, ketimbang denganu yang sementara disiksa di kubur gara-gara tidak sholat. Syukur saya jadi anjing, kata anjing. Jadi kalau dengar ke anjing melolong tengah malam, waspadalah. Ada orang disiksa gara-gara tidak sholat. Jadi rajin maki sholat. Kalau ada yang belum sholat isya, datang takziah malam ini, tolong sholat isya dulu baru tidur. Siapa tahu inilah sholat yang terakhir. Jadi kita sholat, kalau di masjid ki berjamaah, jangan ki bikin jengkel ki jamaah tak di samping kiri kanan. Ada juga orang rajin pergi masjid tapi bikin jengkel orang. Itu kalau sholat berjamaah orang, Pak, selain lurus rapatnya itu bahu mencari bahu, bukan kaki mencari kaki.
Kasih begini, tarik kaki orang nak begini lagi, sampai begini. Itu kaki mencari kaki, bukan bahu cari bahu. Kakinya bertemu, bahunya tidak, itu malah longgar. Coba baca asbabun nuzulnya hadis. Coba baca itu prolognya hadis. Kata Nabi, luruskan, tegakkan shaf. Saya tidak ingin, maukah kalian berselisih di antara kalian karena shafmu tidak rapat? Berarti tujuannya supaya kita akur. Yang mudah bikin akur kalau bahu sudah ketemu bahu. Tapi kalau kaki diinjak, apa kali busi guyon tompo yang bangkenta, bukan akur, malah marah. Pokoknya tidak mau pergi di masjid kalau ada itu sayang kaki kena injak. Jadi jangan kita terlalu lebar kaki. Itu laki-laki kakinya 1 jengkal, antara kaki kanan dengan kaki kiri 1 jengkal, ya kira-kira 20 cm. Jadi bukan harus lebar begini. Tapi kalau tidak ketemu kaki kah, ada setan dilihat Nabi kayak anak-anak kambing lompat. Cocok kalau rapa anak kambing tidak lolos, tapi andron Nabi berong nanti. Kata terlalu lebar ki. Jadi jangan terlalu lebar. Ya begitulah kalau kita sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, saya itu biar tidak pegang jam, ku tahu kalau kadar bidang kokku berarti kadar otomi kan rejawaya. Ya, jadi tidak boleh terlalu sampai kadar dongko. Kalau ada yang kurang berkenan, Ashar Tamanggong manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup sekali lagi, jangan panik dengan keadaan sekarang, normal lah. Yang penting kita waspada, jaga kebersihan, rajin berudu, sering-sering cuci tangan pakai pembersih, pakai sabun, dan kalau ada penyakit, merasa ada kurang sehat, pakailah masker. Ya, mari kita tutup bersama dengan doa. Semoga Allah menjawab doa-doa kita. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.